warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sampun, salam hormat kami Melisa Dua Dunia. Kami haturkan kepada seluruh sahabat Melisa Dua Dunia. Salawat serta salam kita hatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya dari yaumil kiamah. Amin. Amin. Kita kedatangan Kang Galang dari Padepokan Lokajaya tentunya ya. Galang Indigo. Betul. Gimana kabarnya Mbak Meli? Alhamdulillah sehat. Mungkin kemarin udah sempat itu ya live sama Kang Surya juga ya. Betul. Nah pada kesempatan malam ini Mbak Meli atau Nyai Meli ya, sekarang gelarnya Nyai nih. Nah saya juga membawa rekan dari Padepokan Lokajaya nih, ada Kimoko dan Ki Bagong nih. Monggo silakan Kimoko. Nah jadi Nyai Meli, rekan kita Kimoko ini dan Ki Bagong ini itu adalah salah satu guru daripada Padepokan Lokajaya. Tentunya untuk Ki Bagong sendiri ini juga adalah salah satu sesepuh di Padepokan Lokajaya. Dan Kimoko ini adalah sebagai pendamping tentunya. Oke. Jadi gimana nih malam hari ini mau? Malam hari ini mau menelusuri Watu Kelir. Watu Kelir, betul, Watu Kelir. Yang ada sejarahnya apa ini Mas Galang? Oke, kalau untuk sejarah saya sih belum begitu paham tentang sejarah Watu Kelir itu seperti apa dan bagaimana itu saya belum paham. Cuma saya juga dulu sempat di sini juga sama Kang Surya untuk penelusuran. Dan ini yang kedua kali ya. Nah, ini yang kedua kali. Nah, konon katanya di sini itu ada penunggu dari emas yang ada di Watu Kelir ini. Nah, kata warga juga Watu Kelir ini sangat berlimpah sekali terkait tentang emas. Sangat menarik ya. Sangat menarik. Ayo guys, pemirsa jangan lupa ikutin Melisa Dua Dunia tentunya. Oke, siap. Kita ikuti terus ya teman-teman semuanya. Jangan lupa ditonton di Melisa Dua Dunia. Oke, teman-teman, ya mungkin ini juga salah satu sejarah yang ditulis oleh Diopat Karangsamu juga terkait dengan sejarah Watu Kelir. Ini juga sudah dilindungi oleh lembaga apa ini namanya? Itulah ya, LIPI namanya. Jadi nggak sembarang orang itu sekarang boleh menggali emas di sini karena sudah dilindungi oleh pemerintah. Nah, jadi seperti itu ya Mbak Meli atau Nyai Meli. Ya mungkin kita langsung ke bawah aja ya. Kita ikuti terus perjalanan bersama Melisa Dua Dunia. Ayo terus. Oke ya teman-teman, kita sudah sampai di lokasi Watu Kelir nih. Yang tempatnya di Padang Segoro ya Mas. Betul, di Padang Segoro. Menurut Kang Galang gimana? Sebagai anak indigo apa yang dirasakan di sini? Kalau yang saya rasa di sini sih sedikit auranya gede ya, besar banget ya. Mungkin memang dari penunggu Watu Kelir ini memang sedikit untuk menyambut kita kemungkinan, karena saya juga sudah baru beberapa langkah saya sudah merasakan interaksi dari eksistensi yang ada di sini. Coba Mbak Meli, apa yang dirasakan nih sama Mbak Meli nih? Mungkin Mbak Meli saya lihat dia juga sedikit bisa merasakan getaran-getaran energi yang ada di sini. Ini sangat panas ya sini ya. Panas ya. Ini dulunya apa ini namanya? Ini sejarah dari LIPI, yaitu dari adalah samudra yang menyurut ya, atau mengering, sehingga di sini ada batu-batuan dari dasar samudra. Ayo kita ke sana guys. Ini sebenarnya juga di sini dulu itu waktu saya penelusuran dengan Kang Surya itu ternyata di sini tuh penunggunya itu menjaga emas-emas yang ada di dalam Watu Kelir ya. Betul. Mungkin Mbak Meli juga bisa merasakan nih Nyai Meli ini. Yang saya rasakan apa ya, ada getaran-getaran ya. Nah, saya ketika saya memegang seperti ini, itu saya langsung terasa seperti tertarik ke dalam. Mungkin ada daya magnet tersendiri yang ada di dalam sini. Mungkin kalau saya bisa melihat juga ini adalah suatu kerajaan goib juga.
Tapi untuk pintu gerbangnya sendiri saya juga belum bisa mendeteksi atau melihat itu posisinya di mana. Mungkin ini baru tembok-temboknya aja. Mungkin nanti saya minta tolong ke Ki Bagong ya. Kita juga di sini rame-rame bukan berarti kita itu mencari hantu atau demit atau jin, bukan ya. Kita hanya mengeksplor untuk sejarah-sejarah Nusantara. Betul. Kita ke sana, Kang Galang. Saya penasaran tuh. Oh, sampean penasaran ke sana? Oke, ayo. Siap. Ayo guys, ikuti Melisa 2 dunia, guys. Kita nggak bisa nyebrang ini. Paling nanti kita ke atas aja nih. Ke atas kan ada tatan gitu kan. Apakah Kang Galang bisa interaksi sama sosok yang ada di sini? Kalau berinteraksi tentunya insya Allah atas izin Allah. Apa itu? Ada suara-suara aneh ya. Ketika kayak ada yang lempar ya. Ada suara-suara. Kalau untuk berinteraksi sih insya Allah ya. Insya Allah atas izin Allah pasti kita bisa berinteraksi dengan eksistensi yang ada di sini. Yang mungkin nanti saya juga meminta tolong kepada sesepuh Padepokan Lepas Jaya untuk mendampingi saya untuk berkomunikasi dengan eksistensi yang ada di sini. Juga meminta izin kepada mereka untuk kita balik sejarah Watu Kelir yang ada di Sajang Poro ini ya. Saya juga udah sedikit mual juga nih karena ada bau-bau amis mungkin ya. Menurut Kang Galang sendiri apa itu penyebabnya? Mungkin memang benturan energi aja nih. Dari segi energi ini juga terbentur ke saya ini begitu besar sehingga saya juga sedikit mual, sedikit pusing nih. Jadi bahasanya itu enak. Ya. Dari nyai ini saya gimana? Juga mencium bau hanyir ya. Bau hanyir ya. Merinding juga yang saya. Oh, Masya Allah ya. Mungkin memang sangat banyak ini yang sudah hadir untuk kedatangan kita nih. Coba nih saya mau tanya sama sesepuh. Apa itu? Apa Kang? Coba lihat kameramen ke sana. Kayaknya ada yang lempar tuh di sana tuh. Oh, ini senternya mati nih. Sini. Nah, iya di situ. Bilang. Oh, tuh teman-teman di sana tuh. Ya saya sih di sana juga melihat salah satu sosok ya, Nyai Meli. Di sana itu ada sosok seperti wanita sedang kayak menimba air. Masya Allah. Ya mungkin di sini juga sejarahnya dulu banyak untuk kayak nyuci baju atau apa segala macam mungkin ya. Nah menurut Ki Bagong nih selaku sesepuh gimana nih aura yang ada di sini? Yang saya rasakan ini jasad sekali. Terus di samping itu sudah disambut beberapa makhluk astral yang menyambut kedatangan kita. Tadi aja sudah 2 kali kayak dibentur atau kayak orang yang buang batu gitu. Itulah di situ. Nah menurut Ki Bagong ini tentang kejadian yang seperti tadi ditimpuk oleh batu itu apakah itu penyambutan yang positif atau yang negatif atau gimana ini? Itu yang positif. Ya coba nanti saya juga meminta tolong sama Ki Bagong ini, saya juga mau berinteraksi dengan eksistensi yang ada di sini bersama Nyai Melisa tentunya selaku host ya. Iya betul. Coba kita ke atas saja langsung berkomunikasi atau ayo gimana? Guys, kita ke atas saja. Saya langsung penasaran ke atas, ya? Langsung ke atas ya guys. Ayo guys, ikuti terus Melisa 2 dunia jalan-jalan. Ya, namanya saya sedikit deg-degan juga nih. Mungkin perasaan saya juga nggak enak. Saya juga udah mulai merinding juga. Ini bisa dilihat ya. Hati pelan-pelan dong. Tadi ada kejadian apa itu lempar-lempar ya? Mungkin ya. Ternyata di sini asistensinya juga auranya bikin saya ngap ya. Padahal ini di ruang terbuka kita ya di hutan ya. Tapi rasanya tuh ngap banget. Dan saya juga sedikit mendengar ada suara gamelan juga ini.
bisa di Konon katanya dulu waktu clear itu asal usulnya gimana, Kang Galang? Kang Galang kan sebagai anak Indigo lebih tahu tempatnya ya. kalau ya seperti tadi yang saya katakan, kalau untuk sejarah sih saya belum mengenal sekali itu ya waktu clear seperti apa. Cuma saya hanya melihat sejarah itu banyak sekali zaman penjajahan itu di sini untuk kerja paksa mencari emas. Itu kalau nggak salah itu zaman Belanda ini. Zaman Belanda ya. Nah, ayo coba teman-teman kita Ikuti langsung maju terus ke sana. Melisa Dua Dunia. Pokoknya kita langsung Masa Allah. Nyai Meli Ya, semakin kenal. semakin enak kita ini. Apalagi ini jalannya juga ekstrim nih. Ya. Itu suara kodok. Ya, ini Nyai Meli hati-hati ya. Ini jalannya ada susah nih di sini nih. Ya. Nyai. Saya juga nanti langsung meminta bantuan Ki Bagong. Saya mau lihat kita dapat interaksi dan Nah, menurut Kang Galang ini apa yang dirasakan Kang Galang? kalau saya rasa di sini Di sini sangat ekstrim ya guys. pokoknya ngapnya. Perjalanan sangat ekstrim. Ngepat ya. Nah, disinilah yang saya lihat ini adalah suatu kerajaan gaib juga nih. Di sini konon katanya juga di sini itu ada penunggunya, yaitu Penunggu untuk apa itu? menjaga emas. Oh. Jadi nggak sembarang orang itu bisa ngambil emas di sini. Rata-rata orang yang memaksa mengambil emas itu tiba-tiba langsung sakit, tiba-tiba langsung, bahkan lebih tragisnya langsung ada yang meninggal. Seperti itu ya. Mbak Meli, apa yang dirasakan di sini, Nyai Meli? Saya melihat aura-aura yang sangat, coba Kang Galang pasti tahu tuh. Mana? Jelasnya anak Kang Galang lebih tahu tuh. Nah, tuh belum apa-apa kita sudah disambut oleh sosok tuh teman-teman di sana, ya Masya Allah. teman-teman, ya di situ jelas banget di situ ada sosok seperti tinggi besar. Ya kita jangan takut, kita melawan rasa takut dengan logika tentunya ya. Pokoknya kita itu jangan sampai takut karena kita di sini itu tidak berniatan untuk mengganggu atau mengusik yang ada di sini. Kami memohon izin ya untuk para penunggu di sini ya. Gimana Mbak Meli awal ingin memasuki ranah spiritual itu termotivasi dari apa sih sebenarnya? Saya termotivasi dari kan banyak cerita-cerita dari masyarakat, mitos-mitos yang konon katanya seperti ini, seperti itu. Jadi saya ingin menelusuri ke tempatnya langsung seperti itu, Mas Galang. Ya, saya sih juga suatu kehormatan juga nih bisa diundang oleh Melisa Dua Dunia. Semoga channelnya tetap terus maju, terus berkembang, sukses ya. Amin. Saya juga mensupport juga. Alhamdulillah saya juga udah subscribe nih. Saya juga kepo kemarin di rumah sakit itu dulu saya juga pernah di situ. Ayo kita kemana lagi Kang Galang? Ya, mungkin saya juga mau interaksi juga nih di sini. Saya meminta Ki Bagong nih Silakan untuk Ki Bagong. mendampingi saya. Monggo Ki Bagong ada nggak? Ki Bagong. Ki Bagong? Oh, mungkin Ki Bagong langsung itu ya mungkin di sana ya. Oke. Saya mencoba untuk berinteraksi dulu. Langsung. Menurut Kang
Galang sendiri, apa penyebab warga sekitar ini sering ditakuti oleh para ekstensi yang ada di sini? Kalau menurut saya sih kemungkinan karena Ya, langsung ada yang lempar-lempar ya, pemirsa, ada yang lempar-lempar. pokoknya kalau menurut saya itu karena tergiring oleh opini-opini yang diceritakan oleh masyarakat, sehingga eksistensi yang di sini itu bisa memanipulasi pikiran kita, sehingga kita terhalusinasi oleh rasa takut kita karena sering karena sering diceritakan tempat ini itu seperti ini, sehingga timbullah rasa takut dalam pikiran kita. Allahu Akbar. Sehingga jin yang ada di sini atau setan ataupun apa itu memanipulasi pikiran kita. Nah itu sebenarnya kalau kita berpikir positif, karena sejatinya derajat manusia itu lebih besar daripada atau lebih tinggi daripada mereka, kita itu aman-aman saja. Nggak mungkin kita ditakuti atau mungkin kita diteror, itu nggak mungkin. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita. Jadi pesan untuk para warga, untuk teman-teman semuanya, kita melawan rasa takut kita dengan logika kita. Mungkin kameramen dari belakang ya, saya kurang pede nih kalau saya lagi berkomunikasi itu ya. Saya mencoba untuk komunikasi dulu. Ya, kita menunggu ya guys. Nanti Bismillahirrahmanirrahim untuk Kang Galang Indigo sedang komunikasi. saya izin untuk berinteraksi. Allahu Akbar. Ini Apa yang terjadi Kang Galang? lihat tuh. Masya Allah. Ini sebuah apa Kang Galang? Apa ini? Kang Galang kan sebagai anak indigo. Aduh, pasti masih lebih panas ini. tahu, guys. Aduh, masih panas. Saya tiba-tiba aja nih kayak ditimpuk, ternyata aduh. Saya minta air dong, air ada enggak? Air. Mas, air. Ini nih, teman-teman semuanya, kita bisa lihat ya. Saya dapat kenangan nih. Yeah. Itu keris atau apa Kang Galang? Nggak tahu nih ya. Mudah-mudahan aja nih. Masih panas banget ini. Tuh ya. Tuh. Ya. Masya Allah. Jadi kita di Watu Alhamdulillah nih. Kelir menemukan sebuah benda. Ini keris. Apa ini Kang Galang? Ini keris nih. Tuh, tangan saya aja sampai tuh ya teman-teman semuanya ya. Saya alhamdulillah kita dapat berinteraksi, mungkin ada apa ini, saya kok dikasih ini nih. Masya Allah. Tuh. Ya, teman-teman semuanya, saya juga nggak tahu nih, tiba-tiba saya langsung kedorong dan kaget juga nih. Saya juga gemeteran, deg-degan nih. Apa ini? Ini seperti keris ya. Keris. Wah. Guys. Pemirsa, saya dapat keris nih ya dari Watu Kelir nih. Oke, kita gimana nih? Ini mau disimpan atau kita kembalikan ini? Tapi saya belum selesai untuk komunikasi ini sebenarnya. Ya, baiknya gimana Kang Galang? Saya mungkin komunikasi dulu, kita tancapkan dulu. Mau komunikasi ini boleh dibawa pulang atau harus dikembalikan? Monggo silakan. Saya izin ya Mbak Meli ya. Hampir aja. Oh, kita diberikan kenangan nih. Terima kasih ya untuk penunggu di sini. Ternyata ini juga salah satu kunci gerbang goib kerajaan goib yang ada di Watu Kelir.
saya diberikan kunci ini, diamankan untuk menyimpan karena di sini ternyata banyak sekali yang minta. Banyak sekali yang mengincar bahwasanya juga sering dibuat untuk ritual yang disalahgunakan. Jadi saya diperintah diamankan untuk menyimpan kunci gerbang kerajaan goib yang ada di Lombok Sendiri ini. Ya pasti amanah ini akan saya jaga dengan baik ya, dan saya berpesan untuk para warga, untuk para pesahabat semuanya yang mungkin dari daerah sini, saya memohon untuk stoplah kita untuk berbuat yang tidak baik. Contohnya kayak, aduh, saya seperti ditimpa nih. Mungkin juga hawanya juga udah panas banget nih ya. Mbak Meli, apa yang dirasakan ini Mbak Meli? Awalnya sangat kuat di sini ya. Saya sudah mulai deg-degan banget ya. Jadi seperti itu, untuk para sahabat semuanya saya berpesan para sahabat semuanya untuk stop ritual di sini, karena di sini juga perlu yang namanya dilestarikan sebenarnya, bukan untuk meminta-minta. Sesungguhnya kita itu meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada mereka. Jadi seperti itu ya. Ada pesan dari Mbak Meni. Saya udah gemeteran banget ini. Saya udah mau geblak aja, saya udah nggak kuat nih. Mungkin karena tuh di Mbak Nyai Meni di sana seperti kayak ada apa, kameramen ke atas ya, itu mungkin ada sedikit kayak ular ya. Aduh, ini baterainya pokoknya kayak ada ular ya, besar banget, itu malah meminta kita itu segera untuk berhenti nih. Saya juga udah gemeteran banget ini ya. Dan penunggu emas yang ada di sini ternyata itu adalah panglima dari kerajaan goib. Itu sosoknya tinggi besar. Astagfirullahaladzim. Banyak yang lempar-lempar ya. Mungkin juga udah nggak kondusif nih. Kita kayak diserang. Nggak di sana tuh, sebelah sana tuh. Ya, saya melihat jelas sekali. Itu udah ternyata banyak sekali yang hadir nih. Saya sampai gemeteran nih. Masya Allah. Tuh, merinding nih. Ya. Jadi apa nih pesan untuk Mbak Meli nih? Ya kita intinya kita walaupun di waktu clear ini banyak yang bilang banyak hantunya atau apalah bla bla bla, tapi kita tetap harus melawan rasa itu ya. Ya, jadi seperti itu ya para sahabat semuanya, kita jangan takut, tapi saya sebenarnya takut ini. Masalah. Saya juga Mbak Meli juga mungkin bisa merasakan kehadiran eksistensi yang ada di sini nih ya. Ya, kayaknya gelisah banget nih. Banyak sekali di sini ada sosok-sosok yang aneh ya. Saya juga sampai kemeringat banget nih. Mungkin Mbak Meli juga kayak Nyai Meli juga udah kayak kerasa gelisah banget ini. Ya kan? Iya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi Kak Nyai Meli? Bagaimana ini untuk melawan rasa takut terhadap jin menurut Kang Galang sebagai anak indigo? Kalau menurut saya yang penting sih kita itu walaupun kita ngerasa takut nih ya, walaupun kita ngerasa takut, gemeter atau gimana, tapi kita tetap, masya Allah. Tuh, intinya kita harus, ya, karena kita tetap, kita harus berpikir positif bahwasanya itu kita jangan takut dengan mereka, karena derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Ya. Tetap lawan dengan logika kita bahwasanya kita itu tidak akan ditakuti, karena pasti kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ya. Saya juga memohon untuk para eksistensi yang di sini yang bisa berkomunikasi dengan saya, janganlah ganggu kita ya, karena di sini kita berniatan untuk mengungkap sejarah, bukan untuk mengusik kalian yang ada di sini. Saya mohon maaf juga, mungkin saya memang belum izin ya Mbak Meli ya. Jadi banyak sekali yang enggak terima nih. Dari pasukannya juga udah mulai pada keluar semua nih, meminta kita untuk segera pergi. Coba Kang Galang coba menaik kan? Nanti saya didorong ini. Ya. Jadi seperti itu para sahabat semuanya. Kalau menurut saya juga sekali lagi berterima kasih nih kepada Nyai Meli yang sudah mengundang saya sebagai narasumber ya.
kami dari tim Padepokan Lokajaya juga mengucapkan rasa terima kasih ya karena sudah diundang ya. Dan saya juga mewakili dari tim Padepokan Lokajaya memohon maaf bila mana dari tim Padepokan Lokajaya ini ada sedikit tutur kata yang kurang mengenakan ataupun sikap dan perilaku kita Ya, mohon dimaafkan ya. Dan untuk para sahabat juga memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Jadi inilah suasana Watu Kelir yang di Sadang Segoro tentunya. pada malam hari ini, dan ternyata sedikit menegangkan juga nih. Dari tadi kita selalu mendapatkan eksistensi, mendapatkan kejadian-kejadian yang ya seperti itulah, kayak ketimpukan batu atau apa ini. Dan alhamdulillah juga saya diberikan amanah juga nih. Pasti saya juga gimana? Ayo kita menelusuri lagi. Menelusuri mana ya? Masih ada yang nggak jelas lagi nggak? Sudah tidak ada jalan. Oh, habis kosong ya. Mungkin kita atau sudah ya nih di sini. Oh, boleh. Bagaimana? Monggo untuk Nyai Meli. Ya, terima kasih atas kehadirannya Kang Dalang Indigo tentunya ya. Terima kasih banyak sudah membantu saya di Melisa Dua Dunia. Pokoknya saya sangat-sangat berterima kasih tentunya. Terima kasih kembali ya. Monggo ditutup. Oh, saya? Oke, suatu kehormatan juga nih. Ya, untuk para sahabat semuanya, kami mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mensupport channel Melisa Dua Dunia. Mohon support terus, bila mana ada yang kurang mengenakan mohon dimaafkan, bila mana ada kesalahan tolong diluruskan ya. Kami dari tim Melisa Dua Dunia dan tim Padepokan Lokajaya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.